Kami dari kelompok 1 akan membahas bab 5 yaitu lapisan bumi dan dinamikanya. Yang terbagi ada 4. Yang pertama struktur lapisan bumi. Yang kedua ada atmosfer. Yang ketiga ada litosfer. Yang keempat hidrosfer. Mari kita ke nomor 1. Dengarkan baik-baik ya. Bumi merupakan planet dalam tata surya yang menempati urutan ketiga dari matahari. Bumi terbentuk sekitar 4,54 miliar tahun yang lalu. Saat awal terbentuk, bumi berbentuk seperti bola api raksasa yang sangat panas dan memadat berbentuk gumpalan lava. Lava tersebut kemudian membeku dan mengeras membentuk batuan padat yang keras. Kemudian melalui berbagai proses geologi, akhirnya permukaan bumi menjadi seperti sekarang ini dan bagian dalam bumi masih berupa lelehan lava yang panas. Dalam galaksi Bima Sakti, bumi merupakan satu-satunya planet yang diketahui mampu menunjang kehidupan. Hal ini disebabkan adanya komponen-komponen pendukung kehidupan. Struktur lapisan bumi. Di bumi, mulai dari air, udara, dan tanah yang merupakan tempat tumbuhnya berbagai tanaman. Hal ini termasuk berbagai mineral dan hasil tambang yang dapat dieksplorasi. Bumi berbentuk bola yang tersusun atas lapisan-lapisan yang terdiri dari kerak bumi sebagai lapisan luar. Kemudian di bawahnya ada mantel atau selubung bumi, inti luar bumi, dan inti dalam bumi. Tiap-tiap lapisan berbentuk selimut bola sehingga lapisan yang lebih luar akan menyelimuti lapisan di dalamnya. 1. Kerak bumi. Lapisan terluar dari planet bumi yang menjadi tempat tinggal seluruh makhluk hidup adalah kerak bumi. Kerak bumi memiliki sifat yang kaku tidak elastis. Pada batas terbawahnya, temperatur kerak menyentuh angka 1100 Celcius. Temperatur kerak akan meningkat seiring kedalamannya, yaitu meningkat 30 derajat Celcius setiap 1 km. Namun gradien panas bumi akan semakin rendah pada lapisan kerak yang lebih dalam. 2. Mantel bumi atau selubung bumi. Lapisan penyusun bumi yang terletak di bawah kerak bumi adalah lapisan mantel bumi atau selubung bumi. Mantel bumi merupakan lapisan penyusun bumi yang paling tebal, yaitu sekitar 40-3,000 km. Sebagian besar massa bumi tanda kurang lebih 80% berada dalam lapisan mantel bumi. Mantel bumi tersusun dari material besi, magnesium, dan silika. Secara umum, lapisan mantel bumi terdiri atas 3 bagian, yaitu litosfer, astenosfer, dan mesosfer. Nomor 2. Atmosfer berasal dari kata atmos yang berarti uap dan sphaira yang berarti lapisan. Jadi, atmosfer merupakan lapisan uap atau udara yang menyelimuti bumi. Para ilmuwan menyatakan bahwa ketebalan lapisan atmosfer mencapai 1000 km jika diukur dari atas permukaan air laut dan memiliki berat sekitar 6 miliar ton. Fungsi atmosfer adalah untuk melindungi bumi dari gangguan-gangguan benda angkasa dan radiasinya. Jika bumi tanpa lapisan atmosfer, maka bumi akan berlubang akibat tertabrak benda angkasa dan suhu bumi akan sangat ekstrim antara pagi dan malam hari. 1. Komposisi atmosfer. Atmosfer bumi terdiri atas campuran dari gas, serta sedikit cairan dan padatan yang menyelimuti bumi mulai dari permukaan bumi hingga luar angkasa. 2. Lapisan atmosfer. Atmosfer bumi terdiri dari berbagai lapisan. Urutan lapisan atmosfer bumi dari yang terdekat dari bumi sampai yang terjauh adalah troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Secara garis besar, atmosfer bumi terbagi menjadi 2 bagian, yakni bagian bawah dan bagian atas. Bagian bawah terdiri dari troposfer dan stratosfer. Bagian atas terdiri dari lapisan penyusun atmosfer mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Masing-masing dari lapisan atmosfer tersebut memiliki karakteristik berbeda-beda. 3. Tekanan udara. Atmosfer menyelubungi bumi hingga ratusan kilometer di atas permukaan bumi. Gas-gas yang ada di atmosfer memiliki massa dan massa dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi.
Gravitasi bumi akan menghasilkan gaya tarik molekul gas mengarah ke permukaan bumi sehingga berat molekul suatu gas akan menekan udara di bawahnya. Akibatnya, molekul udara di dekat permukaan bumi lebih rapat. Udara yang memiliki kerapatan tinggi ini akan menghasilkan gaya tekan yang besar pula. Gaya yang diberikan pada suatu daerah disebut tekanan. 4. Suhu. Sumber energi terbesar di galaksi Bima Sakti adalah matahari. Energi yang dipancarkan oleh matahari secara radiasi akan diserap oleh bumi dalam bentuk kalor atau panas. Sebelum mencapai permukaan bumi, radiasi energi matahari akan melewati atmosfer terlebih dahulu. Saat melewati atmosfer, sebagian energi matahari akan diserap dalam bentuk kalor atau panas. Akan tetapi, tidak semua gas penyusun atmosfer mudah menyerap energi matahari. Beberapa lapisan atmosfer tertentu memiliki molekul gas yang sulit menyerap energi matahari. Oleh karena itu, suhu di tiap lapisan atmosfer berbeda. 5. Lapisan ozon. Lapisan ozon terdapat pada stratosfer, pada ketinggian 18–54 km/dpl. Ozon 03 adalah molekul gas yang tersusun dari 3 atom oksigen yang secara alami terdapat di atmosfer bumi dan menyerap radiasi sinar ultraviolet pada panjang gelombang tertentu. Ozon tersusun atas oksigen sebagai bahan dasar. Formula ozon adalah berwarna biru pucat dan sangat beracun serta berbau sengit. Titik didih ozon adalah pada suhu minus 111,9 derajat Celcius minus 169,52 derajat Fahrenheit. Titik leleh atau titik mencairnya pada suhu minus 192,5 derajat Celcius minus 314,5 derajat Fahrenheit dan memiliki gravitasi 2,144 gram per liter. Ozon berwarna biru gelap dan merupakan cairan magnetis kuat. Ozon berfungsi untuk menyerap sebagian besar radiasi ultraviolet yang ada dalam atmosfer. Kandungan ozon dalam stratosfer sangat tinggi, sehingga melindungi bumi dari radiasi matahari yang berbahaya. Ozon menyerap sebagian besar radiasi ultraviolet yang ada dalam atmosfer. Walaupun lapisan ozon tidak terlihat, namun kehidupan di bumi bergantung pada keberadaannya. Nomor 3. Litosfer berasal dari kata litos yang berarti batuan dan spaira yang berarti lapisan. Jadi, litosfer merupakan lapisan batuan yang ada di bumi. Dalam pengertian luas, litosfer diartikan sebagai seluruh bagian padat bumi, termasuk intinya. Litosfer merupakan salah satu komponen utama penyusun bumi yang berbentuk padat. Struktur padat bumi terdiri atas kerak bumi, mantel bumi atau selubung bumi, dan inti bumi. Salah satu bagian dari litosfer adalah lempeng yang selalu aktif bergerak. 1. Teori pergerakan lempeng. Lapisan litosfer merupakan bagian atas bumi yang terdiri dari kerak bumi dan mantel bumi. Keduanya memiliki sifat kaku dan padat. Oleh karena itu, bagian litosfer tersebut mengalami proses sehingga menjadi lempeng-lempeng tektonik. Sebelum teori tektonik, lempeng muncul, terdapat teori pergerakan benua dan teori pergerakan dasar laut. 2. Gempa bumi. Batuan pada lempeng mengalami perubahan bentuk atau deformasi secara perlahan dalam jangka waktu tertentu. Ketika batuan tersebut mengeras menegang, maka energi potensialnya terus bertambah. Ketika lempeng bergerak atau patah, maka energi tersebut dilepaskan. Energi tersebut mengakibatkan terjadinya getaran yang merambat melalui material bumi lainnya. Getaran ini disebut gempa bumi. Semakin besar energi yang dilepaskan, maka getarannya akan semakin terasa. Ilmu yang mempelajari tentang gempa bumi adalah seismologi. Ilmuwan yang mengkaji gempa bumi disebut ahli seismologi. 3. Gunung berapi. Aktivitas lempeng dapat membentuk serangkaian gunung api. Salah satu rangkaian gunung api yang dikenal adalah cincin api Pacific Ring of Fire, yang merupakan pusat gempa dan rangkaian gunung berapi di sekitar Samudra Pasifik. Hampir 90% pusat gempa berada di sepanjang cincin api Pasifik. Indonesia termasuk negara yang terletak di dalam cincin api Pasifik. Akibatnya, di Indonesia banyak terbentuk gunung api. Hal tersebut dikarenakan letak Indonesia berada di jalur pertemuan lempeng Eurasia dan Indo-Australia. Gunung api tersebut membentuk sebuah barisan yang membentang dari bagian barat hingga timur Indonesia.
Nomor 4 atau terakhir, hidrosfer berasal dari kata hidros yang berarti air dan sphaira yang berarti lapisan. Jadi, hidrosfer merupakan lapisan air yang menyelimuti bumi. Hidrosfer dibentuk dari berbagai sumber air yang ada di bumi, meliputi perairan yang luas seperti laut dan samudra, air di danau, sungai, air tanah, dan uap air yang ada di udara. Air sangat penting bagi kehidupan. Hampir setiap elemen kehidupan memerlukan air untuk melangsungkan kehidupannya. 1. Siklus hidrologi. Air yang ada di bumi memiliki sebuah siklus yang dinamakan siklus hidrologi atau siklus air. Siklus hidrologi merupakan sebuah proses daur ulang air secara terus-menerus. Dengan demikian, jumlah air di permukaan bumi akan selalu tetap, akan tetapi selalu mengalami perputaran. Siklus hidrologi atau siklus air. Siklus hidrologi merupakan sebuah proses daur ulang air secara terus-menerus. Dengan demikian, jumlah air di permukaan bumi akan selalu tetap, akan tetapi selalu mengalami perputaran. Siklus air bermula ketika panas matahari menguapkan air yang ada di laut, sungai, danau, dan badan air lainnya evaporasi. Penguapan air di bumi 80% berasal dari penguapan air laut. Selain itu, panas matahari juga menguapkan air yang ada di dalam tubuh tumbuhan, transpirasi. Air dalam tumbuhan akan menguap ke atmosfer melalui mulut daun atau stomata. Selanjutnya, uap air hasil evaporasi dan transpirasi evapotranspirasi akan berkumpul di angkasa dan terjadi proses pengembunan kondensasi, yaitu dari uap air menjadi cair. Pada siklus hidrologi, kondensasi terjadi di atmosfer akibat perubahan suhu dan tekanan. Akibat adanya kondensasi, air akan berkumpul membentuk awan. Selanjutnya, awan tersebut kemudian akan berjalan sesuai dengan arah embusan angin. Penguapan yang terjadi setiap hari mengakibatkan uap yang menjadi awan semakin banyak. Jika awan sudah tidak dapat menampung uap dari evaporasi, maka uap air di awan akan turun sebagai hujan presipitasi. Air hujan yang turun akan mengisi cadangan air yang berada di permukaan bumi. Proses ini berlangsung terus-menerus membentuk siklus hidrologi. 2. Banjir. Air memiliki siklus daur ulang yang berlangsung terus-menerus. Siklus air dimulai dengan proses evaporasi hingga akhirnya air jatuh kembali ke bumi dalam bentuk hujan. Siklus ini menjaga ketersediaan air di bumi. Namun, curah hujan yang terjadi setiap tahun tidak sama. Ada kalanya curah hujan rendah sedikit dan ada kalanya curah hujan tinggi. Apabila curah hujan tinggi, maka simpanan air di permukaan bumi, seperti waduk, danau, atau sungai menjadi meluap sehingga berpotensi banjir. Jadi, banjir merupakan aliran air yang berlebihan hingga meluap ke daratan.